Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hadianti bersama teman saya Fade Fadatuha. Di sini kami akan menyampaikan hasil resum dari buku yang telah kami baca yang berjudul Buku Pedoman Psikologi Praktis Memperbaiki Diri dengan Bantuan Psikologi Praktis. Buku ini menjelaskan apakah psikologi itu dan bagaimana psikologi itu dimanfaatkan untuk membebaskan alam pikiran yang laten. Psikologi lama dan baru. Psikologi ialah ilmu yang sudah sangat tua tapi juga masih sangat baru. Ditinjau dari satu segi, dapatlah dikatakan bahwa psikologi itu usianya sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Namun dilihat dari segi lain, psikologi itu sama barunya seperti perjalanan di angkasa luar. Sebab psikologi ialah ilmu yang mempelajari budi. Itulah suatu upaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di balik manusia badani, dan untuk memahami segala sesuatu seperti pemikiran dan keinginan, motif dan hasrat, kenangan dan perasaan. Semenjak manusia menginjakkan kakinya di planet bumi ini sampai batas-batas tertentu, pastilah ia seorang ahli psikologi. Karena ia tidak pernah tidak mencoba untuk memahami dirinya sendiri dan sesamanya. Bahkan kalau kita menengok jauh ke belakang sampai ke zaman Aristoteles yang hidup di Yunani kuno dari 384 sampai 322 SM. Psikologi sudah merupakan objek penelitian yang mantap, dan semenjak itu para filsuf sudah mulai memikirkan apakah sesungguhnya budi itu dan bagaimana cara bekerjanya. Tapi psikologi modern kadang-kadang dinamakan psikologi baru. Usianya belum ada seabad. Psikologi baru itu muncul sekitar tahun 1980. Untuk memahami peradaban antara yang lama dan yang baru, perlu diingat bahwa suatu ketika psikologi merupakan bidang yang digarap oleh para filsuf. Maksudnya itulah psikologi dari belakang meja. Para pemikir yang berbakat hanya duduk di kursi kamar kerjanya, dan dengan melakukan penelitian terhadap bekerjanya alam pikiran mereka setajam mungkin, akan menuliskan apa yang berhasil mereka temukan, dan dengan demikian dicoba untuk merumuskan hukum-hukum alam pikiran. Psikologi modern mulai dengan memutuskan hubungannya dengan metode penelitian yang spekulatif ini. Di akhir tahun abad ke-19, Ungun membuka laboratorium psikologi pertama di Jerman, dan William James beberapa waktu kemudian membukanya di Amerika, sehingga psikologi eksperimen modern, psikologi baru pun dimulai. Di tahun 1980, spesialis saraf yang masih muda mempelajari asal-usul dan proses-proses susunan saraf. Tak lama kemudian, ia sampai pada kesimpulan bahwa saraf dapat mempengaruhi alam pikiran. Dan pada tahun-tahun akhir abad itu, ia mulai mengumumkan buku-bukunya yang membahas alam pikiran tak sadar dan psikologi analisa. Karangan-karangan tentang psikologi itu seringkali dimuat di koran dan majalah. Ribuan buku ditulis tentang psikologi dalam berbagai bahasa. Ilmu itu banyak menerangi masalah manusia dan membantu untuk memahami dirinya sendiri dan sesamanya dengan lebih baik.